Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Kita lanjut ya ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang operasi pembagian pecahan. Nah, sebelum Miss akan menjelaskan materi tentang operasi pembagian pecahan, ada baiknya kamu sediakan dulu alat tulis kamu dan buku-buku pendukung kamu tentang pelajaran matematika kita hari ini. Kemudian, dari buku Erlangga yang kamu punya, coba kamu buka halaman 36, bagian B tentang operasi pembagian pecahan. Kita review sedikit materi kita tentang pembagian pecahan, maka kamu perhatikan halaman 36, Miss akan membacakannya untuk kita semua. Kamu perhatikan gambar pita pada layar yang Miss tampilkan berikut ini yang panjangnya 4 desimeter. Ami akan memotong pita sepanjang 4 desimeter menjadi beberapa potongan pita yang berukuran 1/2 desimeter. Berapa banyak potongan pita yang diperoleh oleh Ami? Nah, kamu perhatikan panjangnya pita tadi ada 4 desimeter. Kemudian Ami memotongnya 1/2 desimeter sampai habis. Berdasarkan gambar berikut ini, Ami akan memperoleh berapa potongan pita, anak-anak Miss? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya, Ami akan memperoleh 8 potongan pita. Itu artinya 4 desimeter kita bagi dengan 1/2 desimeter, maka akan kita peroleh 8. Masih adakah anak-anak Miss yang mengingat bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis? Kita simak cara berikut ini. 4 dibagi 1/2 dapat kita lakukan dengan perhitungan 4 dikurangi 1/2 sampai habis. Artinya nanti hasilnya sampai dengan 0. Kita lihat, 4 dikurangi setengah adalah 3,5. 3,5 dikurang setengah hasilnya 3. 3 dikurang setengah hasilnya 2,5. 2,5 dikurang setengah hasilnya 2. 2 dikurang setengah hasilnya 1,5. 1,5 dikurangi setengah hasilnya 1. 1 dikurangi setengah hasilnya setengah. Setengah dikurangi setengah hasilnya adalah 0. Maka kita dapat nyatakan bahwa pembagian juga merupakan pengurangan berulang. Nah, kita hitung berapa banyak setengahnya pada pengurangan sampai habis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama seperti tadi, kita akan memperoleh hasil 8 potongan pita. Ingat bahwa pembagian pada pecahan itu merupakan pengurangan berulang sampai habis. Ingat ya anak-anak Miss, bahwa pembagian itu dapat kita hitung menggunakan perkalian dengan kebalikan bilangan pembaginya. Apa yang dimaksud dengan kebalikan dari suatu bilangan, Miss? Nah, kamu perhatikan contoh berikut ini. Kebalikan dari 5 adalah 1/5. Kenapa kebalikan 5 adalah 1/5, Miss? Karena ini sebenarnya 5/1. 5/1, 5 dibagi 1, hasilnya tetap 5. Sehingga 5 dengan 1 kita balik posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, maka kebalikannya adalah 1/5. Next, kebalikan dari 3/4 adalah 4/3. Masih seperti tadi, kita balikkan pembilangnya ke penyebut dan penyebutnya ke pembilang. Maka hasil yang kita peroleh adalah 4/3. Contoh berikutnya, kebalikan dari 1/8 adalah 8. Perhatikan, 1 kita pindah jadi penyebut, 8 kita pindah jadi pembilang. Artinya
8 di atas per 1 di bawah. Berapakah 8 dibagi 1? 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Itu kenapa jika 1 per 8 maka kebalikannya adalah 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa membagi suatu bilangan dengan bilangan yang lain sama dengan mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Ingat ya anak-anak Miss, untuk kebalikan kamu harus benar-benar pahami. Jika dia bilangan 5 dibalik jadi 1 per 5, jika dia bilangan 1 per 8, maka dia dibalik menjadi 8 per 1, boleh kita tulis menjadi 8. Tapi kalau bentuknya pecahan biasa seperti ini, 3 per 4, maka dibalik menjadi 4 per 3. Ini adalah materi penting untuk kamu pahami agar kamu dapat mengerjakan soal-soal pembagian pecahan. Berikutnya kita akan mengerjakan soal-soal pembagian pecahan, namun Miss memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan soal tersebut agar kamu mudah mengerjakan soal-soal yang akan Miss berikan. Perhatikan, langkah yang pertama adalah pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Ingat, nanti pada bentuk pecahan yang kamu miliki, tidak boleh bilangan asli, tidak boleh pecahan campuran. Tapi kamu harus memastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau bentuknya belum pecahan biasa, Miss, bagaimana? Maka harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat, cara mengubahnya seperti 5 tadi supaya menjadi bentuk pecahan campuran, menjadi 5 per 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita di sini akan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kita balik pecahan sebelah kanannya, yaitu pembilang menjadi penyebut, dan sebaliknya, penyebut menjadi pembilang. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu nanti pembilangnya tinggal dikalikan dengan pembilang, penyebutnya tinggal dikalikan dengan penyebut. Karena tadi kita sudah ubah tandanya menjadi perkalian, maka kita lanjut langkahnya untuk mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Langkah terakhir, yaitu langkah keempat, adalah sederhanakan. Penting bagi kita menyederhanakan bentuk pecahan. Jika anak-anak Miss tidak menyederhanakan pecahan, maka nanti dalam penugasan akan ada pengurangan poin penilaian. Oke ya anak-anak Miss, kita lanjut saja ke contoh. Contoh kita yang pertama yaitu 6 dibagi 4 per 7. Terdapat bilangan asli yang dibagi dengan bentuk pecahan biasa. Maka untuk mengerjakan soal berikut ini, kita ikuti langkah-langkah yang sudah Miss berikan. Yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. 6 dibagi 4 per 7 artinya 6 per 1 dibagi 4 per 7. 6 boleh kita tuliskan menjadi 6 per 1 karena nilainya senilai seperti contoh yang tadi bahwa 6 dengan 6 per 1 itu sama. 6 per 1 artinya 6 dibagi 1. Berapa 6 dibagi 1? Hasilnya tetap 6. Makanya dapat kita ubah bilangan asli 6 menjadi 6 per 1. Nah, sekarang kita sudah pastikan bahwa pecahan sudah berubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian, langkah kedua, kita akan ubah tanda bagi menjadi tanda kali, yaitu dengan balik pecahan sebelah kanannya. Di pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. 6 per 1 dikali, kita ubah tanda bagi jadi tanda kali, kemudian balik bilangannya. 4 per 7 menjadi 7 per 4. Selanjutnya, tinggal pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka, 6 dikali 7 adalah 42, 1 dikali 4 adalah 4. Nah, bentuk berikut ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara membagi sama dengan 2. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21, sedangkan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 21 per 2 itu adalah jawaban akhirnya.
Apakah bentuk ini akan kita ubah lagi ke bentuk pecahan campuran atau tidak? Ya, dapat kita ubah karena pembilang di sini lebih besar nilainya daripada penyebut. Berarti kita cari perkalian 2 yang nilainya mendekati 21. Berapakah perkalian 2 yang nilainya mendekati 21? Yaitu 2 dikali 10. Maka 2 dikali 10 adalah 20. Kita punya sisa 1 lagi untuk pembilangnya. Hasilnya adalah 10 1/2. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu 7/8 dibagi 4. Di sini masih tetap pecahan biasa dengan bilangan asli yang mau dibagikan, tapi posisinya sudah terbalik. Tadi bilangan asli di depan, ini bilangan aslinya di belakang. Langsung saja kita ikuti langkah yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. 7/8 dibagi 4, masih ada yang belum bentuknya pecahan biasa. Kita ubah dulu, maka penulisannya 4 di sini boleh kita ganti menjadi 4/1. Kenapa? Karena tadi 4 itu senilai dengan 4/1. 4/1 artinya 4 dibagi 1, dan 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4, maka dia senilai. Nah, selanjutnya langkah kedua, yaitu ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Ingat ya Nana, yang dibalik adalah pecahan yang berada di sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan itu yang di sini. Ini. Maka tadi yang contoh pertama juga sebelah kanannya yang dibalik. 4 dibalik nanti menjadi 1/4. Perhatikan, kalau kita membalik posisi sebelah kanan ini, tanda di sini juga berubah menjadi tanda kali. Perhatikan, 7/8 tetap ditulis, tanda baginya sudah kita ubah menjadi tanda kali, kemudian balik pecahan sebelah kanannya juga sudah kita balik. 4/1 menjadi 1/4. Sehingga langkah ketiga dapat kita kerjakan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kemudian 7 dikali 1 adalah 7, 8 dikali 4 hasilnya 32. Apakah bisa disederhanakan? Jika bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Jika tidak bisa disederhanakan, tidak perlu lagi disederhanakan. Selanjutnya kita perhatikan contoh kita yang ketiga, yaitu 39/11 dibagi 27. Nah, pada contoh ini kita sudah mempunyai bentuk pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, ingat, jika kita mau mengerjakan soal pembagian pecahan, langkah pertama adalah kita harus pastikan dulu dalam bentuk pecahan biasa. Jika bentuknya belum pecahan biasa, berarti kita harus ubah dulu bentuk-bentuk ini menjadi bentuk pecahan biasa. Mari kita kerjakan dari langkah yang pertama. 39/11 dibagi 27. 11 dikali dengan 3 adalah 33. 33 ditambah dengan 9 hasilnya adalah 42. Berarti 39/11 dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 42/11. Sedangkan 27 kita boleh tuliskan menjadi 27/1. Seperti ini ya anak-anak Miss ya, bentuk penyusunannya. Selanjutnya baru ke langkah kedua, yaitu ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali. Tapi ingat, kalau sudah diubah, balik juga pecahan yang ada di sebelah kanan. Ini 42-nya ditulis, baginya nanti jadi tanda kali, ini kamu balikkan menjadi 1/27. Seperti ini dia. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita tinggal hitung perkaliannya, yaitu pembilang dengan pembilangnya dikalikan dan penyebutnya dengan penyebutnya dikalikan. Nah, di sini Miss mau langsung menyederhanakan bentuk berikut ini. Apakah bagian atas atau bagian pembilang dapat kita bagi dengan bagian bawah atau penyebutnya? Ada ya yang bisa kita coret dengan bilangan yang sama, yaitu 42 bisa kita coret dengan 27.
Kenapa bisa, Miss? Karena 42 dengan 27 bisa sama-sama kita bagi 3. Berapakah 42 dibagi dengan 3? Ayo anak-anak Miss, siapa yang ingat? 42 dibagi 3, 1 dikali 3 hasilnya 3, dikurang sisa 1, turun 2. Berarti 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, berarti kalau 42-nya dibagi 3, hasilnya adalah 14. Kita tuliskan di sini. Kalau begitu 27 harus dibagi dengan 3 juga. Berapa 27 dibagi 3? Iya, hasilnya 9. Nah, sekarang tinggal menghitung pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Maka hasil yang kita peroleh adalah 14 kali 1 per 11 kali 9. Berapa 14 kali 1? 14, sedangkan 11 kali 9 adalah 99. Apakah bisa kita sederhanakan anak-anak Miss? Tidak bisa ya, tidak dapat lagi kita sederhanakan. Itulah jawabannya. Nah, kita lanjut lagi. Kita perhatikan contoh berikutnya. Untuk contoh yang berikut ini, terdapat bentuk pecahan biasa dengan bentuk pecahan biasa. Nah, berarti kita sudah memastikan bentuk ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian, dapat kita lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Nah, ingat kalau mengubah tanda berarti posisi pecahan yang di sebelah kanan harus kita balik. Nah, di sini yang di sebelah kanan bentuknya 1/2 berarti boleh kita tuliskan menjadi 2/1 sama dengan 3/8 dikali dengan 2/1. Harus kita pastikan pecahan biasa dengan pecahan biasa ya anak-anak Miss. Kemudian tanda bagi diubah dengan tanda kali, yang sebelah kanan udah dipindah posisinya. Kemudian tinggal kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, di sini ada bilangan yang dapat kita sederhanakan atau tidak? Ada ya, bisa langsung kita coret, kita sederhanakan bilangan yang bisa kita sederhanakan, yaitu bilangan 2 dengan 8. 2 dengan 8 kira-kira bisa sama dibagi berapa anak-anak Miss? Iya, bisa sama-sama kita bagi 2. Berapakah 2 dibagi 2? 1. Kalau 8 dibagi 2, hasilnya 4. Kemudian, seperti yang tadi, pembilang dikali pembilang, yaitu 3 dikali 1, dan penyebut dikali dengan penyebut. Sehingga 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Bentuk pecahan ini merupakan bentuk pecahan yang sudah sederhana. Artinya penyelesaiannya sudah selesai. Kita lanjut contoh berikutnya, yaitu pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bagaimana dengan soal yang kedua ini anak-anak Miss? Maka seperti yang tadi, kita pastikan dulu bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa. Mari kita hitung pecahan campuran berikut agar berubah menjadi bentuk pecahan biasa. 9 dikali dengan 3, hasilnya adalah 27. Kemudian setelah dikalikan, selanjutnya kita jumlahkan. 27 ditambah 5 adalah 32. Sehingga jawabannya menjadi 32/9 dibagi 1/3. Berikutnya, langkah yang kedua adalah ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Berarti di sini bagi berubah jadi kali, jangan lupa sebelah kanan posisinya diubah tempatnya. Kemudian langkah ketiga adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sebelum mengalihkan, Miss akan langsung menyederhanakannya. Apakah ada bilangan yang bisa kita sederhanakan? Ya, 3 dengan 9 bisa langsung kita coret. Sehingga 3 dibagi 3 adalah 1 dan 9 dibagi 3 adalah 3. Lalu pembilang dikali dengan pembilang
dan penyebut dikali dengan penyebut. 32 dikali 1 hasilnya 32 dan 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Maka jawabannya yaitu 32/3. Apakah bentuk pecahan biasa berikut dapat kita sederhanakan kembali? Dapat dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan campuran. 3 perkalian 3 yang mendekati 32 adalah 3 dikali 10. Berarti nanti sisanya berapa lagi? 2 lagi untuk si pembilangnya. Sehingga jawabannya yaitu 10/2/3. Kita lanjut contoh kita yang ketiga, yaitu 3/5 dibagi dengan 2/4/7. Masih seperti contoh yang kedua, terdapat pecahan biasa dan pecahan campuran, tapi beda posisi tempatnya saja. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, seperti langkah yang pertama, pastikan dulu bentuknya menjadi pecahan biasa. Artinya kita harus ubah dulu 2/4/7 ini menjadi pecahan biasa. Berapakah 2 dikali 7? Ya 14. 14 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 18. Kita tuliskan kembali 3/5 dibagi 18/7. Baru masuk langkah yang selanjutnya atau langkah kedua, yaitu dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dan jangan lupa balikkan pecahannya yang ada di posisi sebelah kanan. Kemudian kita tuliskan 3/5 dikali 7/8. Balikkan. Maka kita bisa langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang baru menyederhanakannya. Namun di sini Miss langsung mencoret, melihat mana bilangan yang bisa dihabiskan, yaitu bilangan 3 dengan bilangan 18. Sama-sama dapat kita bagi 3. Berapakah 3 dibagi 3? 1. 18 dibagi 3, 6. Nah, selanjutnya maka pembilang dapat kita kali dengan pembilang dan penyebut dapat kita kali dengan penyebut. 1 dikali 7 hasilnya 7, 5 dikali 6 hasilnya 30, maka jawabannya adalah 7/30. Apakah ini dapat kita sederhanakan lagi anak-anak Miss? Tidak dapat kita sederhanakan lagi. Bentuk penyelesaiannya sudah selesai. Artinya, ini contoh-contoh yang dapat kamu pelajari. Coba kuasai kembali. Berikut akan Miss berikan tugas untuk kamu sebanyak 4 soal. Soal dari latihan 25 nomor 1 dan nomor 12. Sedangkan latihan 26 nomor 4 dan nomor 12. Miss harapkan bagi anak-anak Miss mengikuti dulu video pembelajarannya, baru langsung mengerjakan tugas yang Miss berikan. Oke anak-anak Miss, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.